Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Presiden Kolombia Gustavo Petro di Gedung Putih, Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan dengan Presiden Kolombia Gustavo Petro di Washington. Pertemuan ini menandai meredanya konflik di antara kedua pemimpin yang sebelumnya kerap saling beradu pernyataan di depan publik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Presiden Kolombia Gustavo Petro di Gedung Putih, Washington. Pertemuan itu terjadi setelah berbulan-bulan keduanya terlibat adu pernyataan di ruang publik. Sebelumnya, kedua pemimpin kerap membahas arus narkotika yang masuk ke Amerika Serikat, di mana Trump menuding Kolombia sebagai pihak utama yang membawa kokain ke negaranya. Salah satu titik perseteruan juga muncul ketika Petro menolak menerima deportan dalam sebuah penerbangan yang dikirim oleh pemerintahan Trump. Dalam pernyataan-pernyataan sebelumnya, Trump bahkan pernah menyebut Petro sebagai orang yang sakit terkait dugaan arus masuk narkoba serta mengancam aksi militer terhadap Kolombia. Pernyataan itu merujuk pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Januari lalu sebagai bentuk peringatan. Petro pun tidak tinggal diam, ia secara terbuka mengecam serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal yang diduga terkait narkoba, bahkan menuduh Trump bertanggung jawab atas tewasnya seorang nelayan Kolombia dalam salah satu serangan tersebut. Namun pada bulan lalu hubungan keduanya tampak melunak setelah percakapan telepon antara Trump dan Petro. Trump bahkan menunjukkan optimisme menjelang pertemuan kedua pemimpin. Berbagai sumber IDX Channel. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan pembangunan infrastruktur yang digagas pemerintah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik semata. Menurut AHY, pembangunan infrastruktur harus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. AHY mengakui ketidakpastian geopolitik yang terjadi saat ini menghadirkan dampak serius terhadap ekonomi dan sosial. Tidak hanya di Indonesia, namun juga di banyak negara. Meski demikian, AHY meyakini ketidakpastian tidak selalu berdampak pada kehancuran, namun juga menghadirkan lompatan untuk membangun optimisme. AHY optimistis pembangunan infrastruktur yang digagas pemerintah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya melepaskan Indonesia dari negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Sekaligus infrastruktur bisa menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah juga bisa menjadi solusi ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Sekaligus kita berharap infrastruktur juga bisa mendukung pembangunan human capital, sumber daya manusia bangsa yang tentunya kita harapkan melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan bisa hidup semakin baik, layak, dan kita semua tentunya berharap Indonesia bisa survive dari segala bentuk disrupsi, tapi sekaligus juga menjadi pemenang. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan 4 peraturan pemerintah terkait penambahan penyertaan modal negara atau PMN. Ya, total PMN yang akan dikucurkan mencapai 11,46 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto menetapkan 4 peraturan pemerintah terkait penambahan penyertaan modal negara atau PMN. Kebijakan ini tertuang dalam 4 peraturan pemerintah, yakni PP nomor 51 tahun 2025 tentang penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal BPI dan antara dalam rangka pelaksanaan penugasan. Total penanaman modal negara yang dikucurkan mencapai 11,46 triliun rupiah. Keempat PMN tersebut menyasar sektor transportasi kereta api, pelayaran nasional, serta pembiayaan perumahan rakyat. 4 peraturan pemerintah yang resmi ditetapkan yakni PP nomor 51 tahun 2025 tentang penambahan penyertaan modal negara ke dan antara dalam rangka pelaksanaan penugasan oleh PT KAI. PP nomor 52 tahun 2025 tentang penambahan penyertaan modal negara untuk PT Industri Kereta Api. PP nomor 53 tahun 2025 penambahan penyertaan modal negara penugasan PT Pelni. Serta PP nomor 54 tahun 2025 penyertaan modal negara ke dalam modal saham PT Sarana Multigria Finansial dalam rangka pelaksanaan penugasan. Dalam belit peraturan pemerintah tersebut disebutkan sektor perkeretaapian. Pemerintah menambah PMN sebesar 1,8 triliun rupiah kepada PT KAI,
untuk pengadaan dan retrofit kereta rel listrik guna meningkatkan layanan angkutan penumpang perkotaan. PMN sebesar Rp473 miliar disalurkan ke PT Industri Kereta Api Persero untuk meningkatkan kapasitas produksi sarana perkeretaapian dan revitalisasi perkeretaapian nasional. Sementara itu, untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, pemerintah menambah PMN sebesar Rp2,5 triliun kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero yang akan digunakan mendukung peremajaan armada nasional. PMN yang terakhir diberikan kepada PT Sarana Multigedia Finansial Persero sebesar Rp6,68 triliun untuk memperkuat likuiditas perbankan penyaluran program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi pembiayaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Keempat pileg tersebut ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 30 Desember 2025 dan bersumber dari APBN tahun anggaran 2025. Suntikan modal negara ini bertujuan memperkuat likuiditas kinerja dan tata kelola pengembangan sektor transportasi kereta api, pelayaran nasional serta pembiayaan perumahan rakyat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXNO. Pemirsa, Rusia kembali menyerang wilayah Ukraina dan menyasar fasilitas energi pada Selasa malam. Serangan tersebut dilancarkan jelang dilanjutkannya negosiasi antara kedua negara yang difasilitasi Amerika Serikat. Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran terhadap fasilitas energi Ukraina. Serangan tersebut menyebabkan ratusan ribu orang terjebak tanpa pemanas di tengah suhu dingin menjelang pembicaraan untuk mengakhiri perang. Serangan Rusia tersebut dilakukan pada Selasa malam waktu setempat, di saat suhu turun ke titik terendah sejak awal perang pada Februari 2022. Serangan itu menewaskan 2 remaja di kota Zaporizhzhia di selatan dan merusak monumen Perang Dunia II di era Uni Soviet. Serangan itu terjadi sehari sebelum para negosiator. Bank Sentral Australia atau RBA resmi menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,85%. Ya, langkah ini diambil sebagai respon atas kembali melonjaknya angka inflasi di negeri kangguru tersebut pada paruh kedua tahun 2025. Dewan Kebijakan Moneter Reserve Bank of Australia memutuskan secara bulat untuk menaikkan target suku bunga acuan dari 3,60% menjadi 3,85%. Kebijakan ini merupakan kenaikan suku bunga pertama yang dapat dilakukan RBA sejak November 2023 lalu. Sebelumnya, pada tahun 2025, RBA sempat melakukan pelonggaran moneter dengan memangkas suku bunga sebanyak 3 kali untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Keputusan menaikkan suku bunga dipicu oleh data Biro Statistik Australia yang menunjukkan indeks harga konsumen atau CPI melonjak 3,8% pada akhir 2025. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode November yang berada di level 3,4%. Inflasi inti atau trimmed mean yang menjadi acuan utama RBA juga terpantau merangkak naik ke level 3,3% secara tahunan. Thank you all for coming. So today, as you know, the board decided to raise the cash rate by 25 basis points to 3.85%. The recent run of data gives the board a clear enough view that the underlying pulse of inflation is too strong. We've updated our assessment and outlook for the economy and concluded that the cash rate was no longer at the right level to get inflation back to target in a reasonable time frame. The RBA's target for inflation is 2.5%. And data for the December quarter showed year-ended headline inflation was 3.6%, underlying inflation was 3.4%. High inflation hurts all Australians. RBA menilai tekanan inflasi di Australia kemungkinan akan tetap bertahan di atas kisaran target 2 hingga 3% untuk beberapa waktu ke depan. Kenaikan suku bunga ini diharapkan dapat mendinginkan permintaan domestik dan membawa inflasi kembali ke target sasaran secara berkelanjutan. Adapun para pelaku pasar kini mencermati langkah RBA selanjutnya di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi stabilitas moneter Australia. Berbagai sumber IDX Channel.